Halo, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang besaran dalam fisika. Masih ingat kan apa itu besaran dalam fisika? Betul, semua yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Pada kesempatan yang lalu, pada video sebelumnya, Ibu ada membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nanti kalau lupa, diputar lagi ya videonya. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas tentang besaran fisika yang lain, yaitu besaran skalar dan yang kedua adalah besaran vektor. Apa ya bedanya? Jadi, besaran skalar adalah besaran yang hanya ada besar atau nilainya tanpa disertai arah. Oke. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang ada besar atau nilainya dan juga ada arahnya. Sekarang kita lihat contoh dari besaran skalar ada apa saja ya. Jadi beberapa contoh dari besaran skalar adalah massa. Massa ada nilainya tapi tidak punya arah. Kemudian yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah panjang atau jarak. Yang keempat adalah suhu. Dan contoh yang kelima adalah kelajuan. Masih ada yang lain ya, ini hanya beberapa. Kemudian contoh untuk besaran vektor. Yang pertama adalah gaya. Nanti gaya ada macam-macam ya. Ada gaya berat, kemudian ada gaya gesek, kemudian ada gaya normal. Lalu ada juga gaya tegang tali dan ada banyak gaya lain yang tidak Ibu tuliskan di sini ya. Kemudian contoh vektor yang kedua adalah perpindahan. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan. Dan yang keempat adalah besaran vektor percepatan. Nah, besaran vektor nanti akan digambarkan dengan menggunakan anak panah. Jadi seperti ini contohnya. Nah, anak panah itu berarti terdiri dari garis dan jangan lupa harus ada arah panahnya dan dia harus menempel dengan garis tadi. Jadi nanti yang garis tadi itu akan menunjukkan berapa besar vektornya atau nilai dari vektornya. Kemudian yang panahnya ini akan menunjukkan kemana arahnya. Jadi misalnya vektor tadi Ibu tuliskan 20 meter besarnya, maka vektor yang Ibu gambar tadi memiliki besar 20 meter dengan arah ke kanan. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menggambarkan vektor. Jadi nanti vektor itu akan digambarkan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah cara poligon, yang kedua adalah cara jajar genjang. Diperhatikan ya perbedaannya. Jadi misalnya ada vektor A yang mengarah ke kanan yang besarnya adalah 20 cm. Kemudian ada vektor B yang mengarah ke atas. Ini vektor B arahnya ke atas, besarnya 10 cm. Kemudian ada vektor C yang arahnya membentuk sudut. Vektor C-nya adalah 12 cm membentuk sudut
30 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, pertama kita coba akan selesaikan menggunakan cara poligon. Kita akan menjumlahkan ketiga vektor ini secara poligon. Artinya kita akan menjumlahkan vektor A ditambah B ditambah C. Nah, untuk menggambarkan vektor, kita harus menggambarnya sama persis dengan soalnya. Jadi, kalau di sini Ibu pakai fasilitas copy ya. Kalau nanti kalian bisa gunakan penggaris dan busur, dan kalian harus menggambar sama persis sesuai dengan soalnya. Menggambar sama persis kemana arahnya dan berapa panjang vektornya. Kemudian untuk vektor poligon, prinsipnya adalah kita menggambarkan sambung menyambung antara vektor satu dengan vektor yang lain. Oke. Ini Ibu gambarkan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Jadi di sini vektornya digambar sambung menyambung. Ini adalah vektor A, ini adalah vektor B, ini adalah vektor C. Nah, untuk menggambarkan resultannya, kita ambil titik awal, kemudian kita tarik garis sampai menuju ke titik akhir. Jadi yang garis berwarna hijau ini ya, ini adalah resultan dari vektor A, B, dan C. Jadi resultannya merupakan jumlah dari vektor yang ada. Jadi vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Jangan lupa penulisan vektor disertai dengan garis di atas hurufnya. Nah, untuk menentukan besar resultan yang telah kita gambar tadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita ukur berapa panjang dari vektor resultan yang tadi kita dapatkan. Kemudian, untuk arahnya, nanti kita ukur menggunakan busur derajat berapa sudut yang dibentuk resultan tersebut terhadap sumbu X positif. Nah, tadi kan vektor A 20 cm tidak kita benar-benar gambarkan dengan 20 cm kan? Jadi misalnya 20 cm ini kita wakili dengan garis 4 cm. Itu artinya setiap 1 cm yang kita gambarkan mewakili vektornya sebesar 5 cm. Jadi kalau misalnya tadi resultannya kita ukur menggunakan penggaris hasilnya berapa cm, maka kita harus kalikan dengan faktor pengalinya, yaitu 5 cm yang tadi. Atau bahasa matematikanya adalah kita kalikan dengan skala pengalinya. Jadi kalau untuk sudutnya tidak ada masalah ya, tinggal diukur menggunakan busur saja. Nah, sekarang bagaimana jika diselesaikan dengan menggunakan metode jajar genjang? Nah, ini Ibu hapus dulu ya keterangan 4 cm tadi. Oke, jika tadi vektor poligon, kata kuncinya adalah sambung menyambung, kalau jajar genjang, maka semua vektor harus berkumpul di satu titik asal yang sama. Dan vektor yang digambarkan menggunakan metode jajar genjang hanya bisa diselesaikan untuk setiap dua vektor. Jadi untuk soal ini kita gambarkan dulu untuk vektor A dan vektor B. Nah, di ujung vektor B kita tarik garis sejajar vektor A. Kita buat garis putus-putus ya biar tidak membingungkan. Kemudian di ujung vektor A kita tarik garis yang sejajar vektor B, dan kita buat garis putus-putus juga supaya tidak membingungkan. Nah, dari ujung pangkal sampai ke titik perpotongan garis putus-putus tadi kita tarik garis. Nah, garis berwarna hijau ini adalah vektor resultan dari A plus B. Nah, jika sudah, vektor resultan A plus B ini kita gabungkan dengan vektor yang ketiga, vektor C. Ini Ibu tarik garis yang berwarna pink ini ya, Ibu sesuaikan besarnya dan sudutnya. Jadi besar dan sudut dari vektor C tidak boleh berubah. Dan kita gabungkan dengan ujung dari
vektor yang sudah kita gambar tadi. Jadi dia harus berkumpul di satu titik asal yang sama. Nah, Ibu gambar lagi vektor yang persis dengan vektor C untuk Ibu letakkan di ujung vektor resultan A plus B tadi. Kemudian Ibu tarik lagi garis yang sama persis dengan resultan A plus B untuk Ibu letakkan di ujung dari vektor C tadi. Jadi kita proyeksikan ya. Nah, kemudian untuk resultannya adalah dari titik asal sampai ke perpotongan garis putus-putus tadi. Kita peroleh vektor resultan A plus B plus C. Jika gambar kita benar, maka vektor yang kita gambar tadi resultannya akan sama persis mau digambar menggunakan metode jajar genjang ataupun metode poligon. Ini buktinya ya. Jadi resultannya mau dicari menggunakan metode poligon ataupun metode jajar genjang, maka hasilnya pasti akan sama, baik besarnya maupun sudutnya atau arahnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika yang ditanyakan adalah resultan dari vektor A min B plus C. Kita kembali lagi ke soal yang sebelumnya. Jadi ada 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C dengan besar dan arah seperti berikut. Tadi untuk resultan yang A plus B plus C sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana jika yang ditanyakan adalah resultan dari A min B plus C. Jadi untuk vektor A tidak ada masalah, tinggal kita gambar ulang sama persis seperti soalnya. Hanya saja untuk vektor B, karena sekarang dia jadi min B, maka arahnya harus berlawanan dari arah asal. Dari arah awalnya yang tadinya itu ke atas menjadi ke bawah. Nah ini ya. Kemudian langsung untuk vektor C-nya tidak ada perubahan karena tetap positif. Jadi kita tinggal gambarkan yang sama persis besar dan arah sudutnya seperti soal. Ini adalah vektor C, dan ini Ibu gambarkan menggunakan metode poligon ya. Ini awalnya, ini akhirnya. Maka jika kita tarik garis dari awal sampai akhir, kita akan dapatkan resultan dari A min B plus C. Jadi sama seperti yang A plus B plus C, hanya saja tadi B-nya kita balik arahnya menjadi ke bawah. Ini jika menggunakan metode poligon ya. Nah, bagaimana jika menggunakan metode jajar genjang? Oke, diperhatikan ya, untuk metode jajar genjang caranya masih sama. Jadi semua nanti vektornya berasal dari titik asal. Jadi semua vektor nanti berkumpul di titik asal dan dikerjakannya dua-dua. Jadi ini adalah vektor A, kita copy, kemudian digabungkan dengan vektor min B. Karena min maka arahnya berlawanan dengan arah awalnya tadi ya. Nah, selanjutnya vektor A-nya kita copy dan kita bawa ke ujung kepala vektor min B. Supaya tidak membingungkan, Ibu kasih garis putus-putus ya. Untuk vektor
min B-nya ibu copy juga dan ibu bawa ke ujung dari kepalanya vektor A. Sekarang kita buat garisnya menjadi putus-putus. Nah, dari titik asal sampai ke titik pertemuan dua garis putus-putus tadi, kita akan dapatkan resultan dari vektor A min B. Jadi ini vektor A, ini vektor min B, dan yang pink ini adalah vektor resultan A min B. Setelah itu kita gabungkan vektor resultan tadi dengan vektor yang ketiga, vektor C. Jangan lupa karena ini metode jajar genjang, maka awal vektornya berasal dari satu titik asal yang sama. Nah, ini vektor C-nya ibu copy untuk ibu bawa ke ujung dari resultan A min B. Kemudian resultan A min B-nya ibu copy untuk ibu bawa ke ujung vektor C. Jadi kita proyeksikan ya, bentuknya kayak jajar genjang. Kemudian kita buat menjadi garis putus-putus. Dan dari titik asal sampai ke titik perpotongan garis putus-putus tadi, kita dapatkan vektor resultan dari A min B plus C. Nah, kita udah dapatkan jawabannya. Jika garis ini benar, maka dia harus sama persis jika dicari dengan metode poligon. Jadi resultan yang ibu dapat dari jajar ganjang tadi kalau dibawa ke poligon hasilnya sama persis ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Ini adalah vektor resultan A min B plus C yang diperoleh dari metode jajar ganjang. Dan satu lagi adalah vektor yang diperoleh dari metode poligon. Jadi yang orange adalah jajar ganjang, yang hijau tadi adalah yang poligon. Terlihat bahwa besarnya baik poligon maupun yang jajar genjang itu sama, kemudian arahnya juga sama. Ini artinya yang kita gambar tadi sudah benar. Nah, sebagai penutup, coba kalian kerjakan latihan soal ini ya. Digambar lebih bagus menggunakan pulpen atau spidol yang berbeda warna. Selamat belajar.